Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita tentang Ghazwatul Fikri, Ghazwah al-Fikri. Jadi masih masuk kepada persoalan serangan, serbuan, invasi atau peperangan pemikiran. Ia memberi cerita tentang bagaimana upaya-upaya orang-orang yang benci terhadap Islam, bagaimana upaya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, irodine melumiti rusalangi madeceng, selalu masih terus melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas supaya tipu daya mereka itu bisa melumpuhkan Islam. Tapi kenyataannya tidak begitu, yang kita bahas lalu. Yang selanjutnya kita mau sampaikan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, sebagaimana kita sampaikan minggu lalu itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala di tempat surah At-Taubah dan surah As-Saff itu cuma berbeda sedikit redaksinya. Kalau di surah At-Taubah itu, As-Saff itu yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi Allah Ta'ala najagir agamae, maka dia kesene cahaya Allah itu ingin diredupkan. Ya melu ina napamati ro cahaya agamana Allah Ta'ala dengan mulut-mulut mereka. Tetapi wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah tetap menjaga agamanya. Ya, nur ini adalah cahaya atau agama Islam. Kemudian walau karihal kafirun, ya meskipun mereka pasti benci, ya pasti benci, dan ini sudah banyak kita ceritakan minggu lalu. Begitu juga di surah Taubah itu cuma redaksinya itu yuriduna ayyutfi'u nurallah biyafwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun, sama-sama. Kemudian di ayat selanjutnya juga sama-sama, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi di sini diceritakan ada dua kelompok memang yang tidak senang dengan Islam. Adalah kelompok kafir, dan kedua adalah kelompok orang musyrik. Tapi masih ada satu kelompok lagi, adalah kelompok munafikun. Nah, ini yang paling bahaya, kelompok munafik. Kelompok munafik ini dari kota Mekwedi ada senero, dia ketemu dengan kita, maka dia katakan amanna, ya. Tapi kalau ku si bawana maka datoi ya si bawa ki anggota, ya ku sirunti seruntu dengan orang kafir, orang musyrik, maka dia katakan si anggota ki. Tapi kalau si bawa ini masuk di masjid, ya membangun masjid, maka dia juga orang beriman, iya mata pak toh. Tetapi dikala dia keluar masuk kepada golongan-golongan yang membenci Islam, maka dia mengatakan kita juga sama, saya juga berniat menghancurkan Islam, tapi kalau saya masuk dalam kelompok orang Islam, saya pura-pura. Nah, inilah pura-pura orang-orang munafik, dan ini yang banyak diceritakan dalam Al-Quran. Tetapi ada yang musuh yang paling berbahaya jamaah sekalian di sepanjang sejarah Islam ini adalah di saat orang Islam ketemu dengan orang Islam, memusuh itu dengan sama-sama bertakbir Allahu Akbar, sama-sama menyampaikan la ilaha illallah, tapi memusuh pada padana, yurtawa, ini yang paling bahaya. Inilah yang paling berat dalam Islam ini. Peristiwa istri Nabi Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, itu ada peperangan di situ karena ada hasutan-hasutan orang-orang yang disebut dengan Khawarij. Orang Khawarij ini adalah orang yang sejarahnya itu kepala Quran muto. Dia juga hafal Quran, tapi pandangannya yang berbeda. Nah, kalau bukan golongannya maka itu kafir, dan bahkan darahnya halal untuk ditumpahkan. Nah, ini sudah mulai muncul di sekitar kita.
Oleh karena itu ini yang paling bahaya, karena meloki mewai dia juga Allahu Akbar, dia juga la ilaha illallah, tapi namusu toki melotoki naunu. Nah sementara kita juga la ilaha illallah, kita juga Allahu Akbar. Inilah yang merupakan bahaya sekali. Sehingga sekarang ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, caranya Allah itu memberikan menangani masalah ini, menjaga agama ini, yang pertama adalah menjaga Al-Quran sebagai sumber hukum kita, sumber acuan kita, bagaimana kita hidup di dalam kehidupan ini. Makanya dalam surah Al-Hijr itu dikatakan, inna nahnu nazzalna dzikra, maka di pengalat alat situngan nama jeputu ya paturung ya korang iwe wa inna lahu lahafizun, ya tutu jagai ya korangnya. Jadi ulama memberikan penjelasan kepada kita, Anda tidak usah takut kalau Islam ini ingin dirobohkan, tidak usah pikirkan itu. Anda tidak usah takut kalau Al-Quran itu mau dirubah, diganti, tidak usah. Saya setelah paham ayat ini dari ulama, biasa tuang kau kesana di masuk di HP kita, di situ ada yang merubah itu, ya uang nggak biasa mana. Saya tidak persoalkan itu, karena yang menjaga Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yakini biasa berkomentar, meyakini dikomentari lah begini, tidak usah komentari. Itu Allah sudah menjaga itu. Allah pawe. Inna nahnu nazzalna zikra. Iya tu majab itu pun Allah Ta'ala paturung itu Al-Quran ni. Wa inna lahu lahafizun. Alena tu jaga ini. Tidak akan rusak ini Al-Quran, tidak akan rusak ini Al-Quran. Ya kawan, kami coba-coba dia akan hancur dengan sendirinya, yakin saja Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang berani, kalau ada coba-coba berani merusak tatanan Al-Qurannya, pasti sele-sele ayat pasti ketemu. Karena memang Allah sudah membuat sedemikian rupa, karena dia yang menciptakan, dia yang berkuasa atas apa yang diciptakannya. Dan yang mau merusak itu ya Rasulullah kan anu panci itu bunga Allah Ta'ala. Jadi tidak usah kita ragu. Kan ulama kalian tidak usah ragu. Baca saja Al-Quran, kaji saja Al-Quran, amalkan saja Al-Quran itu, pelajari Al-Quran itu, yakini, amalkan, itu saja. Tidak usah Anda yakin orang mau membakar Al-Quran, tidak usah. Ya mungkin kita maceki karena menginjak-injak agama, itu wajar. Kalau maceki kong ketelit-jelit ya kurangnya, ada yang membakar Al-Quran, ada yang membuang-buang Al-Quran misalnya. Tetapi untuk menghancurkan isi Al-Quran itu tidak usah takut. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman Nabi mengatakan pada sahabat setelah turun ayat, aja gaga moki lingnya sangadinna ayat-ayat na pungan Allah Ta'ala moki. Maka sahabat ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis di batu dan sebagainya. Kemudian tingkat hafalan sahabat pada saat itu dijaga oleh Allah, dan Allah memberikan, dan itu dijaga terus. Sampai mushaf itu, mushaf Utsmani sampai sekarang itu masih jalan terus, dijaga oleh Allah. Di Indonesia kita ini ada namanya satu lembaga di Departemen Agama itu yang mengoreksi itu Al-Quran kalau ada yang salah dan apa sebagainya. Dan di situ adalah orang-orang ahli qiraat, ahli Al-Quran, ahli tafsir, ahli bahasa Arab. Jadi tidak usah kita takut. Jadi ya jangan mau meledaki itu Quran dikasih begini. Nah buktinya Bapak Ibu sekalian, bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah, akhir-akhir ini ternyata sangat banyak sekali lembaga-lembaga tahfiz. Banyak sekali lembaga-lembaga tahfiz. Ya entah itu lembaga tahfiz itu untuk apakah dia karena Allah ini membangun umat, ya apakah karena ingin bisnis, karena ini kata pojitama pak kapal anak-anak, ya ada, entahlah, saya tidak, Allahu alam. Ya mungkin juga ada, atau ada juga orang yang membuka lembaga tahfiz untuk merusak Islam, ya mungkin juga ada. Tapi silat baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah menjaga ini? Dalam Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Banyaknya penghafal Al-Quran, belum lagi secara teknologi digital. Bapak-bapak Ibu kalau sudah punya begini, ini banyak sekali di sini. Kita mau tafsir Jalalain ada kita simpan saja, mau tafsir Ibnu Katsir ada, mau tafsir Al-Munir ada. Ini manipulawi. Semua tafsir-tafsir ini sudah ada di aplikasi-aplikasi. Kita mau yang gondolo wadito, meloki gondrongi cocomuto,
yang tidak punya arti boleh, yang punya arti silakan saja. Begitu hebatnya Allah itu menyelesaikan, karena dia pencipta, dia yang berkuasa. Kalau teknologi maju dia tipat disengat tahu pakai juga begitu. Nah, jadi bagaimana Al-Quran ini? Nah, pertanyaannya sekarang, aku cara solangi, apakah harus dibakar? Tidak. Apakah Al-Quran harus diinjak-injak? Tidak. Apakah Al-Quran itu harus dihanguskan semua, dibakar? Tidak. Tapi bagaimana caranya dirusak ini Al-Quran, rusak pemahaman mereka tentang isi Al-Quran itu. Waktu dijagai dia letak, jaga letak. Carana solangi bukan dihancurkan, dihanguskan itu Al-Quran, tapi merubah isi Al-Quran itu dengan pemikiran-pemikiran, ya ada istilah pemikiran sekuler, ya ini kan semua muncul. Maka di antara negara dengan agama tidak ada hubungannya agama. Jadi itu negara ini urus persoalan negara, agama urus negara, itu katanya tidak ada hubungan. Padahal ada. Negara itu adalah bagian dari kehidupan beragama. Makanya kemarin kita sampaikan, untuk memilih pemimpin itu ditentukan dari kebaikan yang memilih. Karena sahabat dulu itu setelah Nabi meninggal, Abu Bakar naik dipilih oleh sahabat yang terbaik, maka pemimpinnya terbaik. Ya kumaja itu mapilewe majatuh itu kualitas nanti pilewe, yakin saja. Yakin saja. Ya koto isobo ir mapilewe, maka yang naik itu akan menyobo juga. Pasti begitu pribadinya. Ya koto masak gak iro mapilewe, maka koto ipile itu masak gak tuh matu. Ya koto maja ampe na maja kedona itu mapilewe, iro tu ipile maja tu ampe na kedona. Begitulah rumusnya. Makanya inilah diubah bahwa orang-orang Islam, orang-orang beriman bertakwa tidak usah memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, narobani sudah mulai dimasuki pemikiran-pemikiran dalam kita. Anda orang Islam yang rajin sholat, yang bisa berimannya kuat, tidak usah masuk dalam lembaga-lembaga negara, tidak usah masuk dalam pemerintahan. Di sana katanya banyak korupsi, ya kan? Biasa kimi televisi berapa bupati, berapa gubernur, jadi dimancai bupati misalnya. Ya. Tapi kalau kita biarkan, ternyata kita bisa. Kita punya keuangan, kita punya pemikiran, kita punya keimanan, ketakwaan, insya Allah bagus. Magina itu utama. Kenapa kita biarkan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memegang kekuasaan itu? Padahal yang memegang kekuasaan ini adalah orang-orang beriman yang diberikan warisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Jadi caranya begitu, Bapak sekalian. Diserang terus kita dengan serangan-serangan pemikiran. Bagaimana kita jangan masuk di situ. Ekonomi juga begitu. Yang kita sudah sampaikan lalu, bagaimana sekarang ada, saya lihat itu ada gerakan ekonomi riba. Ya, cuma ini tidak konsisten. Nambah banknya, bank riba. Tetapi dia pakai kartu ATM. Itu riba bank. Pokoknya apa saja namanya bank itu riba. Pegawainya apanya dan semua riba. Tapi setelah itu dia pakai kartu ATM. Ternyata dia juga riba, dia tidak sadari. Makanya riba ada, tapi jangan aja nih teman ke rumah riba. Menurut bagaimana kajian ulama, karena di zaman Nabi tidak ada bank, maka yang punya ijtihad ini adalah ulama. Ya kalau ada berbeda pendapat, dicari yang mana kira-kira perbedaannya dan di mana yang tidak berbeda. Kalau yang berbedanya itu adalah penambahannya, maka jangan kita ambil penambahannya. Tapi kalau persamaannya itu adalah menyimpan uang demi keamanan uang, ya simpan uangnya. Kira-kira terbayang ke 100 juta itaruh ya wana kangulue. Yule kira-kira matin roe. Angka tuh ni bali bola itu letak tongkang. Angka ni bali bola itu maruka. Wah, 100 juta ya. Simpan rasa-rasa kisapai, tidak diamankan uang kita. Tapi ada lagi menyatakan kan uang Anda dipakai, diputar begitu. Saya hanya mengamankan uang saya. Nah, ini jadi ini sekarang orang jadi orang Islam sekarang tidak. Bagaimana caranya berusaha? Berusahalah seperti Nabi, tidak ada bank. Berusahalah seperti Nabi. Memang tidak ada bank ekonomi pada saat itu sederhana sekali. Ya, makanya beberapa ahli-ahli ekonom syariah menyatakan yang secara pribadi-pribadi itu rentenir itu mana seni riba, itu mana yang dipahami seperti itu.
Kemudian diserang lagi bank syariah. Bank syariah pada umumnya setannya bank syariah. Itu kita dimasukkan lagi pemikiran-pemikiran. Bank syariah dengan bukan bank syariah pada mui riba. Padahal dia sendiri tidak paham. Tidak paham proses. Di situ ada akad. Angka sejencingan dengan kita, dengan pihak yang ditempati meminjam. Itu ada akadnya. Ya, cuma karena ini kita, ulama-ulama kita ini sampai di daerah jarang menyampaikan persoalan seperti ini, tapi insya Allah ya kalau di Muhammadiyah itu sudah mulai disadari bahwa persoalan ekonomi umat ini memang harus betul-betul diberikan pemahaman-pemahaman sehingga dia bisa kebangkitan ekonomi umat ini harus bangkit, tidak boleh tidak. Dan bagaimana keluar dari persoalan riba itu harus dicari jalan keluar. Makanya kira-kira masih kita mati yang kita rencanakan itu sebagai percontohan masjid, karena itu kita punya cita-cita. Itu cita-cita kita, visi kita ke depan itu akan jadi percontohan masjid terbaik di Pinrang. Jadi kita sudah membagi ambulans gratis. Maka itu pikir cekiwi malah duit. Ya tidak usah Anda pikirkan itu. Biarlah panitia dan berapa orang bekerja tentang itu. Ya kalau keluarga dalam kota sakit, dihubungi saja Pak Usman, silakan jalan. Supir ini ya gaji, ya itulah dipikirkan oleh panitia. Bensinnya nih gemagai panitia, tidak usah kita pikir. Ya, karena kita bergerak ini atas petunjuk dari Allah bahwa begini, ya kamu pikir yang kemakwe, dan itu keyakinan. Dan tidak bisa lagi kita ini. Yang belum terlaksana ini ada kita bantuan masjid kita ini, ada bantuan orang-orang miskin masih sedikit. Nak peta 10 kilo sih tahu. Tapi sudah ada. Yang belum ada ini adalah beasiswa ya. Beasiswa kira-kira kita akan ya kemungkinan nanti ke depan ada beasiswa. Sudah ada kita buat tahfiz Quran itu gratis. Kemarin kita pengujian ada 2 orang 1 juz, anak SD kelas 3 kelas 5. Kemudian ada yang 2 juz dan ada yang 5 juz. 5 juz ini sekarang sudah masuk 6 juz. Insya Allah bulan 3 kita ujian kedua. Kita targetkan itu bisa sampai 7 juz. Yang 1 juz bisa sampai 3 juz insya Allah. Dan itu gratis Pak. Gratis. Cuma kita belum sampai sebar luas betul karena ya kita masih mempelajari kondisi-kondisi. Insya Allah kalau ini sudah bagus. Dan ini insya Allah masjid ini kita akan pertahankan sebagai aset Islam. Kenapa? Karena ada seorang kiai itu menyatakan begini, agama ini tidak usah kamu pikir, biarlah Allah yang mengurus. Tetapi yang kamu pikirkan itu apa yang sudah ada itu kamu jaga. Masjid ini bagian dari perjuangan, maka itu harus jaga. Nah, maka kira-kira ke depan ini kalau pada malam Pemuruta mudah-mudahan dilanjutkan. Makanya kita kemarin rapat panitia itu dirancang gambar masjid ini, siapapun nanti panitia itu akan begini masjidnya. Ya kita usulkan kemarin supaya di sini ada pondokan tahfiz Quran. Jadi itu nanti kira-kira di sana di atas parkir, lantai 2 di bawahnya parkir. Itu kita mengusulkan. Jadi ada pondok supaya masjid ini terisi oleh orang-orang pondok. Ya supaya anak di sini bisa belajar bahasa Arab, bisa belajar Al-Quran, bisa mengaji hadis. Jadi ya pondok pesantren. Karena ini sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Apalagi jamaah besar, masjid besar, kemauan besar, keimanan besar, ketakwaan besar, insya Allah. Itu visi kita. Kemudian nanti kemungkinan kalau sudah besar begitu, insya Allah akan ada semacam lembaga orang, kalau orang miskin mau berdagang, karena sudah ada masjid lakukan begitu di Yogyakarta. Kalau ada penak muda mau berdagang, anak-anak muda melok dangkat-dangkan dengan modal 1 juta, 3 juta, masuk saja ke panitia. Karena sudah jamaah rajin sholat di sini apa semua, masuk ke panitia, masukkan proposalnya, sampaikan apa yang Anda lakukan, Anda mau bisnis apa, maka panitia memberikan bantuan itu. Karena kita memang di Muhammadiyah diajarkan begitu. Jangan terlalu mengharap bantuan orang-orang yang apalagi pemerintah. Jangan membebani bantuan kepada pemerintah. Dari dulu kita diajarkan begitu. Hiduplah di Muhammadiyah, hidupilah Muhammadiyah.
Makanya di Muhammad itu yang keluar itu adalah kantong-kantong pengurus. Kantong-kantong pengurus. Jangan hidup mengambil keuntungan di dalam persyarikatan, apalagi di masjid. Jangan mengambil keuntungan, apalagi di masjid, di agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita bangun seperti itu Bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti ada, silakan anak-anak muda nanti kalau sudah ekonominya mapan, sudah diatur dengan rapi, maka anak-anak muda silakan bisnis di depan di mana nanti di situ binaan takmir Masjid Mujahidin. Jualan apa di situ jualannya? Tanpa riba, dengan ada akad ya, kita tentu buatkan akad. Akadnya bagaimana? Apa 70-30. Ini modal saya, kalau kamu jadi ada untung, maka kamu berikan kepada masjid, panitia masjid kembalikan itu. Misalnya kamu 70-30. Kepada cepui, ko cipuruki, dari ko bangkaroki, maka semua diputihkan. Ya, semua diputihkan, tidak ada masalah. Karena itu tidak semua orang mau bangkrut, pasti semua orang mau bagus. Nah kira-kira kita bayangkan kalau 10 anak muda di sini berhasil menjadi pengusaha-pengusaha kecil itu dengan baik, dia akan memberikan sedekahnya, apalagi kalau sudah mampu berzakat, memberikan zakat di masjid ini, maka kita akan menghidupi lagi fakir miskin dan memberikan beasiswa kepada orang lain. Itu sebenarnya model-model ini. Nah, tetapi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ide ini bagus? Bagus, tapi jangan harap bahwa mereka-mereka yang tidak senang dengan Islam, mereka sudah mencium pergerakan masjid ini, mereka berusaha bagaimana mengkotak-katik kita. Ya. Ini tuh namanya bahasa terutama, maksudnya palaga, memberikanlah apa macam-macam. Itu semua adalah bayangan-bayangan musuh kita. Makanya kita di panitia harus solid, tetap kita pada jalan yang kita sudah tentukan. Banyaklah pemikiran-pemikiran, agar Masjid Mujahid, agar pokoknya lah diberikan lah macam-macam. Nah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai melihat ini adalah serangan-serangan orang-orang yang tidak senang Islam. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap menjaga. Bagaimana Allah menjaga ini? Kita bisa lihat dalam surah Al-Fil. Ya. Di surah Al-Fil itu dijelaskan dalam beberapa tafsir, termasuk yang panjang sekali itu di tafsir Ibnu Katsir. Itu dijelaskan bahwa bagaimana orang-orang, ada suatu kerajaan Habasyi itu, dari Habasyi ada apa namanya, kerajaan Najasyi, dari dia menguasai Yaman. Di situ ada yang memenangkan di situ karena dia utus 2 orang, malah lagi ternyata dimenangkan oleh Abraha. Nero Abraha membuat gereja besar, ingin menyaingi Ka'bah, cemburu mitro Ka'bah. Iro Ka'bah begitu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pada saat itu sangat meninggikan Ka'bah, maladai napaka raja, karena memang itu adalah dari nenek moyang mereka, dari Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Nah di situ dia ingin menyatakan bahwa saya akan membuat suatu tempat yang kunjungannya lebih besar daripada Ka'bah. Orang-orang Quraisy watero ning kelingir bicarai, wah macai tentu macai. Ya, maksudnya ada bagaimana dia ingin mengintervensi lah, memerangi supaya Ka'bah itu tidak ada. Maka ada seorang datang di situ, ya kira-kira coret-coret lah, kira-kira begitu, dicoret-coret itu anunya, maka dia marah. Maka dia mengambil satu keputusan bahwa kalau begitu Ka'bah harus diserang, Ka'bah harus diruntuhkan, supaya yang besar ini adalah kita di Yaman. Ya. Maka dari situ jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menjaga. Ada yang menarik di situ. Kalau secara gasana, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan? Ini kata istifham, kata tanya dalam bahasa Arab. Itu bermakna takjub, ada ketakjuban, ada keajaiban. Kenapa bisa? Apa begini? Kenapa ini? Itu pertanyaan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada tentara yang
ada gajah, ada tentara bergajah. Dia mengerahkan, ada yang mengatakan ada satu gajah besar itu namanya Mahmud. Kemudian ditambah lagi dikatakan gajahnya itu 8, ada yang menyatakan gajahnya itu 12. Bahwa kalau dia sampai nanti di Mekah, dia akan ikat rantai besi itu, Ka'bah itu, kemudian ditarik oleh gajah itu. Kan gajah kan paling melupuh. Ya, dia bisa mengangkat apa saja. Dia akan ratakan dengan tanah. Nah, waktu itu dia mengirim satu utusan kepada warga di Mekah itu, bahwa wahai orang-orang Mekah, kami ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kami tidak ingin mengganggu kalian, kecuali kalau kalian menghalangi kami, maka kamu akan diserang oleh pasukan Abraha. Dia nasu ganggu kok, belum solangir Ka'bah. Maka diutuslah utusan kepada Abdul Muttalib bin Hashim, ya, nenek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia waktu itu adalah sebagai orang tertinggi, sebagai satu pada terikin naga istilahnya lah, rajanya di satu kaum di situ. Maka diutus ke sana. Yang paling meyakinkan di sini Bapak sekalian, waktu nero utusannya lo siruntu iro Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib mengatakan, oke lah, saya akan ketemu dengan Abraha. Pada saat ketemu Abraha, ini penampilannya Abdul Muttalib yang mengagumkan, jadi dia kagum. Oh, inilah pemimpin Quraisy yang sangat ditakuti. Ternyata pada saat Abraha menyatakan, wahai pemimpin Quraisy, Abdul Muttalib bin Hashim, saya akan menghancurkan Ka'bah. Bagaimana pendapatmu? Kira-kira kau ini, maka dia melo kehancurkan pinrang. Kira-kira ketua kita, pemimpin kita menyatakan jolo, memusuki jolo anggota. Melo ke selangi pinrang. Kau ada yang merusak masjid Mujahidin, ya kira-kira kita semua ini jamaah menyatakan saya taruhannya. Tapi apa kata Abdul Muttalib? Wahai Abraha, yiro Ka'bah angka punana. Yiro Ka'bah angka punana angka jagaiwi. Taniya jagai, taniya punna. Itu makanya disebut dengan Baitullah. Bait. Maka dari itu, yiro wello ku Abraha, yiro unta-untaku si bembe-bembe kuro pure musita paliso mana? Paliso mana? Wah, maka dia Abraha letus itu harusnya tadi ni Abraha, maka dia pikiran Abraha yendang itu harusnya newa kak, karena saya menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata tidak. Aga minelau paliso mana nga bembeku, paliso mana nga untaku. Nasaba iya pun nayro. Maka Abraha mengembalikan, baiklah. Sudah itu dia pergi di Ka'bah itu, dia berdoa supaya bahwa ini adalah milikmu ya Tuhan, yang dibangun oleh Ibrahim nenek moyang kami. Ya kami tidak tahu itu urusannya. Urusanku ya wale bembeku wale untaku mereka bulu. Maka dia naik di gunung melihat kejadian apa yang dilakukan Abraha. Nah, apa yang terjadi jamaah sekalian? Maka di situ alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukan dia menjadikan tipu daya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi secara sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Terserah waktu itu mau di pemalam ceritanya kita ringkas-ringkas saja. Waktu itu mau dihancurkan Ka'bah itu, maka Allah wa arsala alaihim. Allah mengutus kepada mereka tayran, dongi-dongi, manuk-manuk, dengan membawa ababil, dia apa? Berbondong-bondong itu. Apalagi yang dikeluarkan tarmihim bihijaratin min sijil, irodongi yang angka batu-batu bicu pada tubuh kesene kesene canggore-canggoreng itu, kacang adas itu, sidio ketimuna 25. Dan itu kalau mengenai tentara Abraha pada saat itu, mulai ro ulunna tembus natu yawa, langsung hancur seketika itu. Ya, karena ada yang menyatakan bahwa batu ini batu dari neraka, itu diambil. Jadi memang tidak bisa. Bagaimana Allah menjaga jamaah sekalian? Yang dijaga Baitullah, rumah Allah. Dengan ulena kan tidak bisa kita melawan. Maka biarlah Allah menjaga. Saya Abdul Muttalib ini urusan itu Ka'bah, urusan pun nana. Artinya urusan pun Allah Ta'ala. Tapi ya bambe ku palisua nggak? Apa itu rusakku bambe si bauntai? Kan itu logika bahwa tidak usah kita khawatir dengan persoalan agama ini. Allah akan melindungi, tidak usah kita terlalu capek-capek. Oh, Imam Musa itu biarlah. Pernah kan diserang Ka'bah, pernah
ada ancaman-ancaman oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang saya dengarkan itu adalah pernah suatu ketika itu mayat jenazah itu kan disolatkan di depan. Setelah pas dibuka itu jenazah, ternyata orang bersenjata di dalam ingin menembak orang-orang di sekitar itu. Makanya sekarang itu jenazah di sana itu tidak disimpan di depan. Makanya ada ulama menyatakan bagaimana hukumnya jenazah itu tomat ewe tadi ini sumpajangi di nukuyolo taitaro. Apakah boleh? Ya boleh lah karena begitu. Apakah misalnya ditaruh kurimun di depan kemas sumpajang ya boleh. Tapi kira-kira kui dioke kira-kira manja Yesus ini yang kasih dira baru nostase. Mana ku taruh masih ditaruh kuro jenazah mun di depan kemas sumpajang. Tapi ini kan ada asbabnya, ada persoalannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah Allah menjaga hal-hal seperti itu. Ya masih ada kita sampai 5 menit lagi. Kemudian bagaimana Allah menjaga pemikiran-pemikiran logika-logika bertuhan. Iya Nabi Musa pernah ditanya sama Fir'aun. Musa, wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa'uqidli ya hamanu alatini faj'al li syarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu minal kadzibin. Nah ini Fir'aun itu menyatakan tidak ada Tuhan selain saya. Iku Musa niga to si pamu nasangi iku Musa. Waktu nasanya pancaji linoi pancaji langi. Aina degana sepuang itu gara kulinoi degana sepuang saliwakku ya. Nah sekarang begini Musa. Nah pedangi Haman pembantunya itu perdana menterinya. Bikinkan saya tanah liat atau batu-batu buara nga ade bender langi Melo kami te puan na Musa katong ka puan na Musa ya langi Ini logikanya wah maka Nabi Musa iya Fir'aun ni podangi maka iya puaku pancaji langi pancaji langi maka dia kulino iya mi puang iya selangi me kami te puamu. Ternyata logikanya itu tidak bisa diberikan logika seperti itu. Artinya namuangi podangi Fir'aun tatate kapre. Maka Nabi Musa mengambil alih pemikiran, membuat logika baru. Jadi napodangin Fir'aun, maka di Fir'aun iya palay ko puang nigatosi palay puan nero nene muriolo ko tonga iku puang niga palay puan na turiolo mo na iku napa ko jaji ko metta ni mate na turiolo mo napa ko jaji nigatosi palay puan na turiolo mo apa beneng iku puan na turiolo mo manang kenapa ko jaji harusnya metta no jaji mo. Ini juga logika dijaga Al-Quran bahwa orang bisa bertuhan itu hanya gampang sekali. Jadi tidak detono di agar Ibrahim ini kesanero Saifuddin yang Islam masuk menjadi murtad. Pokoknya memberikan statement-statement yang tidak bagus tentang Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bagaimana Allah menjaga keislaman kita itu akidah itu dalam Al-Quran. Tapi orang selalu membalik ya seperti tadi itu Fir'aun itu maka dia puang melo kami te pamukulang yang katongaga wah kalau begini tidak bisa runtuh tapi sekali ne podangi maka iro toriolomu nene muriolo dia pale puan na kaiku puang metta ni matena napa kong kaiko seketika itulah logika itu diambil. Tapi kalau orang tidak bisa berlogika agak pegau tikangi Musa iya Bapak. Jadi kalau ada orang kita ajak dialog terus dia terakhirnya menjadi keras dan kasar itu tipe-tipe Fir'aun. Jadi tipe-tipe Fir'aun itu kerki pakui makanja pakui naranya kalangnya tapi alaina dinalak kalana maka dia hukum Musa maka Musa ditangkap dan dihukum. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya mari kita intinya ini kesimpulannya kita tidak usah khawatir dengan agama Allah. Al-Quran tidak usah kita khawatirkan, insya Allah dijaga Allah. Yang jadi masalah kita ini magatosi di jagai agamata pada jagai agamata ijagai carata pahangi pungan Allah Ta'ala ijagai carata beribadah lo pungan Allah Ta'ala si cocok nigero menuru napawe akorangi siba Nabi Muhammad SAW berdasarkan petunjuk ulama apakah sudah betul seperti itu ya kalau sudah betul tidak usah kita bertengkar hanya teman laga hanya karena persoalan berbeda.
Biasa tuh berbeda kina paksa ke kita melo pakai na pakai muti pakaimu pakai muti pakaiku. Ya ku ya hadese ku yu pakai, iku hadese itu pakai tuh nih hadese pakai teh hadese ku. Aja na tuh malaga, aja mu pas saki. Maka dah harus ye ku dia mu pakai ye kafir, ku jadi mu pakai bid'ah kok. Ini yang tidak benar. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, yang kita pikirkan bagaimana agama ini kita jaga di dalam diri kita. Ya kira-kira itulah yang pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah petunjuk kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.